Striker Oxford United Ole Romeni ini akan mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia hari ini bersama dengan dua pemain muda keturunan di London, Inggris. Dengan bergabungnya Ole Romeni diharapkan dapat memberikan warna baru dan juga dapat memperkuat lini depan timnas Indonesia yang dalam waktu dekat lagi pemirsa akan segera menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Lantas apakah dengan bergabungnya Ole Romeni ini akan memberikan dampak signifikan terhadap performa timnas Indonesia? Itu akan menjadi dialog utama kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini pemirsa, bersama saya Vena Kintan. Dan saya Maria Asgaf. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan di mana ada dua anak perempuan kakak beradik yang kini kondisinya kritis dan juga dirawat intensif usai disekap dan juga dianiaya oleh ayah kandungnya sendiri di sebuah wisma di Makassar, Sulawesi Selatan. Kami akan hadirkan informasi terbarunya langsung dari lokasi, dan berikut Apa Kabar Indonesia malam selengkapnya untuk Anda. Kami awali informasi pertama di Apa Kabar Indonesia pagi, di Apa Kabar Indonesia malam dengan informasi tawuran antar kedua kelompok pelajar kembali terjadi pemirsa di wilayah Karawang, Jawa Barat pada Sabtu pagi. Dalam aksi tawuran tersebut, satu orang mengalami luka serius di bagian kepala. Yang Anda saksikan ini pemirsa adalah sebuah video amatir yang merekam aksi tawuran menggunakan senjata tajam antara dua kelompok pelajar di Jalan Baru, Kecamatan Karawang Timur, Karawang, Jawa Barat. Gambar harus kami samarkan karena tidak nyaman untuk disaksikan, di mana mereka membawa sejumlah senjata tajam. Para pelajar ini terlibat tawuran di tengah jalan saat ramai dilalui para pengendara. Selain menggunakan senjata tajam, mereka juga menggunakan batu dan juga botol untuk melukai korbannya. Dalam tawuran ini, satu pelajar dikabarkan terluka di bagian kepala belakang. Di hari sebelumnya pemirsa, tawuran juga terjadi dengan waktu yang sama di pagi hari. Diduga mereka sengaja melakukan tawuran pada pagi hari untuk menghindari polisi. Pemirsa, permukiman warga di Tegal Alur Kalideres, Jakarta Barat terendam banjir usai hujan deras mengguyur Jakarta. Pada Sabtu siang pemirsa, banjir ini masih merendam Jalan Lingkungan 3 Tegal Alur Kalideres, Jakarta Barat yang masih tinggi hampir 40 cm. Banjir ini juga menggenangi ruas jalan yang merupakan akses menuju Bandara Soekarno-Hatta. Sejumlah kendaraan roda 2 ini kemudian nekat menerobos banjir mengalami mati mesin. Curah hujan yang tinggi serta meluapnya Kali Semongo menjadi penyebab banjir di lokasi. Dan selain akses jalan, banjir ini yang terjadi pada Sabtu dini hari juga membuat puluhan rumah warga di RT 3 RW 3 juga ikut terendam banjir. Ada sebanyak 60 jiwa yang terdampak banjir, yang paling parah mengungsi di rumah ibadah setempat. Sementara itu, banjir setinggi hampir 1 meter merendam kawasan underpass Matraman, Senen, Jakarta Pusat pada Sabtu pagi. Akibatnya arus lalu lintas dari arah Menteng menuju ke Matraman ditutup total dan dialihkan ke ruas jalan lain lantaran tak ada satupun pengendara yang bisa melintas. Hujan deras yang mengguyur kawasan ibu kota sejak malam hari mengakibatkan underpass Matraman, Senen, Jakarta Pusat terendam banjir pada Sabtu pagi pemirsa. Banjir dengan ketinggian hampir 1 meter ini membuat arus lalu lintas dari arah Menteng menuju ke Matraman ditutup total. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Pusat dibantu dengan petugas Bina Marga serta PPSU langsung berjibaku melakukan penyedotan air yang merendam underpass. Menggunakan 2 unit pompa, di mana air banjir yang merendam underpass langsung disedot untuk dialirkan ke saluran air yang terhubung langsung dengan aliran kali. Selain curah hujan yang tinggi, banjir juga diakibatkan lantaran kurang optimalnya fungsi pompa yang berada di underpass Matraman. Kondisi saat ini di lokasi, banjir sudah mulai surut.
Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Ketua Umum PDI Perjuangan yang juga Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri dan Ketua DPR RI Puan Maharani bertemu dengan pimpinan tertinggi Gereja Katolik sedunia yang juga Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus. Megawati Soekarno Putri dan Puan Maharani menyambangi kediaman Paus Fransiskus di Residen Santa Marta, Vatikan pada Jumat sore waktu setempat. Sebelumnya, Puan dan Megawati diundang menghadiri pertemuan para pemimpin dan tokoh dunia tentang hak anak. Saat bertemu dengan Paus Fransiskus, Megawati dan Puan memberikan cenderamata khas Indonesia. Ketua DPR RI Puan Maharani memberikan kenang-kenangan berupa baju wayang yang terbuat dari batik. Sementara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri memberikan lukisan Bunda Maria yang mengenakan kerudung mantila putih dan berkebaya merah. Paus Fransiskus terlihat senang mendapatkan dua cenderamata tersebut dan mengucapkan terima kasih. Secara pribadi dari beliau, karena yang paling utama sebetulnya adalah beliau setelah bertemu dengan saya dan kita berbicara soal masalah kebangsaan, lalu juga yang terutama beliau sangat interest dengan Pancasila, gotong royong, seperti juga mungkin yang kalian dengar waktu saya datang ke summit. Dalam pidato saya kan saya juga menerangkan kalau di dalam kehidupan manusia itu sebetulnya Pancasila itu dapat diikuti karena itu sebetulnya internasional. Pemirsa, Partai Golongan Karya Golkar menggelar Rakernas 2025 sebagai pemantapan konsolidasi organisasi untuk mensukseskan agenda politik ke depan. Rakernas, pemirsa, dibuka oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Tema yang diusung adalah pemantapan konsolidasi organisasi untuk mensukseskan agenda politik Partai Golkar. Pembukaan Rakernas Partai Golkar diikuti oleh para petinggi Golkar dan seluruh anggotanya. Total ada sekitar 102 anggota DPR RI fraksi Golkar dan 38 anggota DPRD serta sayap partai yang turut serta dalam Rakernas Golkar ini. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia menyebutkan Rakernas ini kembali menegaskan posisi partai beringin sebagai garda terdepan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Lantas seperti apa pemirsa jalannya Rakernas Partai Golkar 2025? Kami ajak Anda terhubung bersama rekan kami, Yohanes Leonardo. Leonardo, bisa Anda gambarkan aktivitas apa yang sedang berlangsung? Silakan. Ya, selamat sore Vena Kintan, Maria Sakef dan juga pemirsa. Benar, hingga sore hari ini rangkaian rapat kerja nasional ataupun Rakernas DPP Partai Golkar masih berlangsung di kantor DPP Golkar di kawasan Selipi, Jakarta Barat, di mana untuk rangkaian rapat kerja nasional ataupun Rakernas 2025 yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia memang saat ini sudah di tahap terakhir penghujung begitu ya. Memang tadi terakhir yang kami dapatkan informasi yang dan terbuka untuk diliput adalah pembahasan atau juga pemberian masukan dan juga saran dari Dewan Pengarah, di mana salah satunya adalah Ketua Dewan Pengarah Partai Golkar Abu Rizal Bakri menyampaikan beberapa poin untuk tanggapannya terkait beberapa hal yang diulas dalam 4 rapat paripurna yang berlangsung sejak pagi hari tadi. Di mana 4 rapat paripurna ini sendiri, dari catatan yang kami rangkum sejak pagi hari tadi, memang ada 4 rapat paripurna yang membahas mulai dari pengesahan mekanisme dan juga tata tertib rapat kerja nasional. Dilanjutkan ada pemaparan program kerja selama 5 tahun ke depan. Kemudian ada laporan-laporan dari daerah-daerah DPP, DPD dan juga DPC yang tersebar di 38 provinsi. Kemudian juga
ada pengesahan program kerja selama 5 tahun ke depan yang dipimpin langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Dari 4 rapat paripurna tersebut, pembahasan ini mengulas beberapa hal. Beberapa poin yang kami catat dari penyampaian rapat kerja ini, diantaranya ada soal konsolidasi, karena ini yang berulang kali ditekankan oleh Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, bahwa untuk konsolidasi internal ini disampaikan untuk para kader Golkar untuk satu suara, untuk kemudian menargetkan beberapa hal di kepemimpinan 5 tahun ke depan. Di antaranya ada 5 program prioritas. Yang pertama adalah soal konsolidasi tadi, di mana soal konsolidasi ini juga mengakar pada dukungan pada setiap kader untuk setiap program kerja Partai Golkar dan juga program kerja pemerintah. Masuk ke soal program kerja pemerintah, Bahlil juga menegaskan untuk kemudian mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan juga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Bentuk dukungannya diantaranya seperti mendukung program prioritas Astacita yang diusung oleh Presiden Prabowo, seperti salah satu tiga diantaranya ialah makan bergizi gratis, kemudian juga kekuatan pangan dan juga kedaulatan energi yang juga disampaikan oleh Bahlil. Dan yang menarik juga pemirsa, selain kemudian mendukung pemerintah dan juga melakukan konsolidasi internal, ada target untuk dalam hal kaderisasi, di mana kaderisasi yang diharapkan Bahlil kepada para kadernya untuk kemudian diperkokoh dan diperkuat dengan target mencapai 1 juta kader pada kepemimpinan 5 tahun ke depan, dan yang kemudian dilanjutkan adalah untuk mensukseskan agenda politik pada tahun 2029. Karena kemarin Partai Golkar mencatatkan di legislatif kemarin mencatatkan total 23 juta suara dan menjadi salah satu partai dengan jumlah menteri terbanyak dengan ada 8 menteri, 3 wakil menteri dan juga 1 kepala lembaga. Artinya target tadi juga disampaikan akan ditingkatkan hingga 102 kursi lebih dari itu untuk pada periode 2029 mendatang. Dan yang terakhir tadi dibahas soal digitalisasi layanan Partai Golkar untuk mempermudah birokrasi dari partai berlogo beringin tersebut. Sementara demikian, baik, Maria dan juga Vena. Ya, terima kasih laporan lengkap Anda Yohanes Renaldo langsung dari Jakarta. Pemirsa, tindak tanduk dari Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo terus menyedot perhatian. Jokowi masih rajin belusukan layaknya saat dirinya memakai pin istana. Lantas apa yang dicari? Apakah sepak terjang Jokowi ini perwujudan dari partai perseorangan seperti yang pernah ia sebutkan? Mampir ke Solo, dia mau cawe-cawe. Bukan cawe-cawe bahasa apa sih Pak? Masih tinggi-tinggi. Namanya post power syndrome. Kan sudah tidak presiden lagi. Legowo dong. Presiden ke-7 Joko Widodo tak henti menari meski posisinya kini tak lagi memimpin negeri. Jokowi terus saja wira-wiri menghiasi layar televisi, tak kalah dengan pejabat, politisi, ataupun pemerhati. Tapi apa yang dicari? Bentuk eksistensi diri atau ada maksud pribadi? Sebelum jadi presiden dia bagus. Jadi presiden karena ada instrumen negara di situ, dia sebagai pemimpin republik, ya dia punya power, ya kan? Lengser, ya sama aja tuh ternyata. Dia tidak saat belum jadi presiden, wali kota luar biasa pengaruhnya, ya kan? Kedua dia jadi presiden pengaruhnya, jadi gubernur luar biasa. Karena dari wali kota kemudian jadi gubernur itu kan nggak mudah, apalagi gubernur DKI. Kemudian dari gubernur jadi presiden, itu kan nggak mudah lagi. Artinya pengaruhnya terus ada, lantas dia lengser. Nggak, artinya apa? Orang ini konsisten di mata rakyat. Kenapa kok dia kelihatannya masih jadi pusat perhatian? Ya masih dekat. Dia presiden ke-7, sekarang eranya presiden ke-8. Komunikasi masih terjalin bagus. Dan mungkin buat media massa, dia tetap menjadi sumber berita yang bagus mungkin. Dan kemudian rakyat yang waktu selama Pak Jokowi kesulitan bertemu, jadi waktu Pak Jokowi berkuasa, rakyat mungkin kesulitan bertemu karena masalah protokol dan lain-lain. Sekarang mungkin lebih mudah bertemunya.
20 Oktober 2024 lalu, Jokowi memutuskan pulang ke kota asalnya, Solo, Jawa Tengah, setelah pelantikan Prabowo Subianto sebagai presiden penggantinya. Pulang ke kampung halaman tak berarti Jokowi berhenti mengaktualisasi diri. Jokowi membuka lebar pintu rumahnya di Jalan Kutai Utara, Sumber, Banjarsari, Solo. Antrean warga yang ingin bertemu dan berfoto menjadi pemandangan sehari-hari di pintu rumah Jokowi. Bilangan Kutai Utara, Sumber itu layaknya destinasi wisata baru di Solo. Semua yang bisa saya layani semampu saya. Masyarakat datang saya terima. Tadi Bapak sempat baik-baiknya gitu aja. Pak, ini berarti lantas sampai kapan Pak akan seperti ini? Nggak tahu. Pada datang saya tutup pintu kemudian. Tindak tanduk Jokowi memang masih menjadi magnet tersendiri. Pengaruh Jokowi seakan mengakar dari lapisan bawah hingga elit-elit kekuasaan. Jokowi pun masih terus terjun ke tengah masyarakat. Jokowi tetap rajin belusukan. Jokowi juga kerap mengunjungi beberapa wilayah di Jawa Tengah, seperti bertemu dengan kelompok tani di Semarang dan meninjau bank sampah di Banjarnegara. Kedatangan Jokowi pun masih disambut hangat warga dan pejabat daerah. Jokowi seakan belum menanggalkan pin istana di baju putihnya. Ini adalah fakta bahwa Pak Jokowi memang dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat. Dalam konteks politik itu tentu mungkin akan dibaca sebagai sebuah kekuatan tersendiri bagi kalangan politik, mungkin menganggapnya seperti itu, tapi itu ya wajar-wajar saja. Baru-baru ini Jokowi pun touring alias motoran dengan chopper kesukaannya. Jokowi keliling Solo bersama komunitas pembalap legend di tanah air. Sepanjang perjalanan, Jokowi menyapa warga yang berpapasan dengan rombongan. Menariknya, di samping motor Jokowi itu masih bertuliskan RI1. Kan beliau sudah tidak presiden lagi, tapi ini yang mungkin namanya post power syndrome. Kenapa saya katakan demikian? Kan sudah tidak presiden lagi, legowo dong. Naik motor RI1, aduh itu ngeri sekali. Dan apa ini yang dimaksud beliau? Saya kan sekarang partai perseorangan. Apapun yang dilakukan mereka itu terkait sinisme politiknya, itu malah bukan membuat Pak Jokowi lemah, malah membuat Pak Jokowi itu makin kuat. Bayangkan, dulu Pak Jokowi waktu masih menjabat presiden, PDIP kan sangat sinis ya, dia bilang oh ini bla bla bla. Tapi takut mecatnya setelah dia sudah tidak jadi presiden. Ya, kita lanjutkan pemirsa. Politikus Nigeria Peter Gregory Obi menemui Presiden ke-7 RI Joko Widodo di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah. Ya, ia mengaku ingin belajar kepemimpinan dari seorang Jokowi. Peter Gregory Obi disambut baik Jokowi di kediamannya dan mereka melakukan pembicaraan tertutup empat mata. Usai pertemuan, Peter menilai bahwa kepemimpinan Jokowi layak dicontoh dan dipelajari. Di samping sosok pengusaha, Peter Obi juga merupakan politikus muda yang memiliki basis dukungan anak muda.
Jokowi mengaku banyak berbicara dengan Peter tentang bagaimana perjalanan karirnya di dunia politik, mulai dari wali kota, kemudian gubernur, hingga presiden. Tak hanya Jokowi, Peter juga bertemu dengan tokoh pemimpin lain seperti Yusuf Kala dan para menteri lainnya. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you very much. Pemirsa, Ole Romeni, striker Oxford United sesaat lagi akan resmi mengenakan seragam timnas. Benarkah Ole adalah sosok yang dicari untuk bisa memperkuat lini depan timnas dan juga membuka peluang besar agar Indonesia bisa lolos kualifikasi Piala Dunia 2026? Kami akan bahas ulasannya di Apa Kabar Indonesia Malam sesaat lagi, usai jeda. Ya, sesaat lagi kita akan menyaksikan striker Oxford United Ole Romeni ini akan menjadi warga negara Indonesia melewati sumpah yang akan digelar di London, Inggris. Dengan bergabungnya Ole Romeni menjadi warga negara Indonesia dan bergabung ke timnas Indonesia tentu akan memberikan warna baru begitu. Terutama akan ada ajang yang sebentar lagi akan kita hadapi, kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah dengan bergabungnya Ole Romeni menjadi timnas Indonesia akan memberikan dampak signifikan terhadap performa timnas Indonesia? Itu yang akan kita bahas malam hari ini pemirsa bersama dengan sejumlah narasumber. Saya mau sapa satu persatu. Ini ada di sebelah kanan saya ada Bung Opan Lamara selaku pengamat bola. Ya. Selamat malam Bung Opan. Selamat malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sebelah Bung Opan ini juga saya undang legend timnas Indonesia. Ada Bung Peri Sandria, mantan pemain timnas Indonesia. Selamat malam, Selamat malam, Bung Peri. Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya ada satu narasumber lagi yang kita nantikan ya, yakni manajer timnas Indonesia, Pak Sumarji. Tapi mungkin kita awali terlebih dahulu. Saya mau ke Bung Opan ya. Bung Opan, ini kan beberapa waktu lagi ya kita akan melihat Ole ini akan menjadi bagian dari timnas Indonesia. Setelah bergabung begitu, ekspektasinya apa terhadap Ole? Ya, begini, kita tahu bahwa dari 6 laga yang telah kita lakukan di grup C ini, yang telah kita lalui, jujur harus kita akui bahwa salah satu sisi yang masih lumayan lemah, masih agak lemah untuk bisa lebih berkompetisi, terutama menyaingi Australia dan juga Arab Saudi menuju ke Piala Dunia 2026 nanti dari grup C ini adalah sisi lini depan atau posisi striker. Nah, tentunya keberadaan Ole menjadi memang Ole ini salah satu incaran dari PSSI sudah sejak lama sebetulnya untuk bisa memperkuat dari beberapa nama ya. Ole salah satunya yang diincar oleh PSSI untuk bisa memperkuat timnas senior ini karena sisi lemah tadi itu. Nah, kita berharap agar Ole yang sangat mumpuni dari sisi pengalaman, kemudian usia juga masih sangat muda, 24 tahun. Ole ini bukan kacang-kacang loh. Kenapa menjadi bidikan PSSI? Satu, dia memang berdarah Indonesia. Yang kedua, Ole ini pernah menjadi pemain timnas Belanda di beberapa usia ya, tingkatan usia di timnas junior Belanda, usia 15, 16, 17, bahkan 19. Artinya bahwa seseorang yang terpilih untuk memperkuat timnas Belanda, walaupun itu junior, bukan pemain kacang-kacang, pemain pilihan tentunya. Nah, ini salah satu yang kita harapkan bisa memberikan kekuatan. Yang kedua, Ole juga saat ini bermain di salah satu klub sekte atau kelas 2 di Inggris yang sangat dikenal, Oxford United. Sebelumnya bahkan bermain di Eredivisie bersama Utrecht ya. Artinya dengan pengalaman-pengalaman itu, dengan kualitas itu, dengan usia masih muda, sekali lagi Ole digadang-gadang akan menjadi striker andalan di timnas senior Indonesia. Itu kan digadang-gadang ya. Tapi kalau kita melihat begitu ya, seberapa besar potensi dari Ole ini untuk bisa memberikan kekuatan baru begitu, kontribusi terhadap timnas Indonesia. Saat ini kita memiliki Rafael Struijk ya, yang naturalisasi untuk mengisi di depan. Kemudian ada Ragnar Oratmangun. 6 laga yang kita lakuin di grup C. 2 pemain ini saja sudah memberi warna yang berbeda ke timnas senior Indonesia. Besar sekali pengaruh mereka membuat posisi Indonesia saat ini bertengger di posisi ketiga bahkan di atas Arab Saudi. Artinya
dengan kualitas dua ini saja kita sudah lumayan, apalagi nanti secara logika ya, apalagi nanti jika ada Ole Romeni menambah kekuatan itu di depan, tentu akan jauh menjadi lebih mumpuni. Lebih berwarna begitu ya? Bukan cuma lebih berwarna, tapi lebih berkualitas, lebih tajam, lebih menjanjikan dan memberi harapan kepada kita. Oke, Bung Peri, sebetulnya apa sih yang dibutuhkan begitu oleh timnas Indonesia khususnya di bagian sektor penyerang begitu? Ya selama ini yang saya lihat selama ditangani oleh Coach Sintayong, ya banyak kan dia pilih pemain-pemain bertahan dan pemain di gelandang. Saya sudah wanti-wanti, kelemahan di timnas kita adalah di pemain depan ya. Karena selama ini yang bisa mencetak gol di timnas kita adalah pemain belakang dan pemain tengah. Dan untuk pemain depan sangat sedikit kali ya untuk buat golnya. Nah dengan adanya warna baru datangnya Ole Romeni, ditambah lagi dengan mungkin ada 2 lagi ya yang akan dinaturalisasi, ini akan membuat kekuatan di lini depan. Ini saya rasa untuk persaingan di kualifikasi ini sangat seru, apalagi nanti bisa saja lawan Australia nanti sudah nggak ada main bertahan lagi. Saya rasa ini udah harus bermain menyerang karena adanya Ole, apalagi adanya Ole yang diduetkan nanti dengan Marcelino. Ini akan mempertajam lini depan. Ya, saya rasa itu. Oke. Dengan kemampuan dan juga potensi yang dimiliki Ole, tapi kan pertandingan ini sudah sangat dekat begitu, bulan Maret, tanggal sekitar 20 Maret 2025. Apakah cukup begitu dengan waktu yang singkat, kemudian bergabung, bisa beradaptasi dengan para pemain? Saya rasa kalau buat Ole sebagai pemain profesional, saya rasa untuk beradaptasi, saya rasa ini tidak akan lama. Sebagian banyak dari pemain profesional itu yang beradaptasi itu hanya sebentar. Mungkin dari latihan sudah terbaca gitu. Cuma yang kita takutin chemistry ini yang belum bisa ketemu nanti. Kalau chemistry ini kan agak lama di dalam tim ya. Ya mudah-mudahan aja nanti duet dengan Marcelino di depan, ditambah lagi nanti mungkin juga ada 3 bisa jadi pemain depan orang Mangun ya. Saya rasa ini lebih berbahaya karena saya tahu Kluivert ini kan pemain menyerang, otomatis dia bermain akan terbuka nanti dalam bermain dengan melawan Australia, Bung ya. Iya betul. Selama ini kan kita lawan Australia kemarin kita hanya banyak bermain bertahan gitu, mengandalkan kita counter attack gitu. Tapi counter attack-nya itu tidak sempurna gitu. Ya mudah-mudahan untuk tanggal 20 nanti ya kita bisa bermain terbuka karena di waktu kita lawan Australia di GBK mengajak tim Australia itu bermain terbuka ya Bung ya. Iya betul. Tapi Indonesia tidak terpancing. Tapi mungkin tanggal 20 besok ini sangat seru saya rasa ya. Dengan adanya Ole nanti di lini depan. Sangat seru ya. Sangat seru sekali. Kalau melihat gaya bermainnya Ole begitu, apakah bisa blend begitu ya dengan para pemain timnas? Saya rasa untuk permainan dari Ole sendiri saya lihat hanya sepintas ya. Di samping itu dia juga sepertinya gaya seperti gaya Brazil ya. Gaya Brazil. Saya rasa ini akan bisa dilihatnya bisa lebih bertambah seru lagi dalam permainan ini gitu. Iya. Jika kita melihat beberapa rekaman Ole bermain di Utrecht kemudian bermain di Oxford kali ini di Inggris, pemain ini memang punya kualitas ya, memiliki kualitas yang ya mungkin akan nanti berada di atas rata-rata lah dari pemain yang ada saat ini di timnas Indonesia. Kalau kita berbicara tentang sepak bola modern, ini juga yang harus kita mulai rubah mindset masyarakat sepak bola Indonesia. Zaman dulu kan beberapa tahun yang lalu di eranya Kang Ferry untuk bermain menghadap di timnas biasanya dikumpulin tuh beberapa minggu sebelumnya ya, ada bahkan waktu itu ada istilah TC ya. Training center. Nah saat ini di sepak bola modern, pemain-pemain yang dikumpulkan ini adalah pemain-pemain profesional yang menit bermain atau jam bermainnya di klub masing-masing itu rata-rata tinggi, bukan pemain cadangan ya kan. Oleh karena itu, kapanpun mereka dikumpulkan, ibarat pasukan nih, kapanpun mereka dikumpulkan, hanya 2-3 hari mereka udah siap dari sisi stamina, dari sisi skill. Nah tinggal bagaimana itu tadi, chemistry. Karena kita tahu sepak bola adalah sebuah olahraga yang mengandalkan kerjasama tim. Semakin lama mereka bermain bersama, maka otomatis chemistry ya atau
bagaimana untuk memahami selera masing-masing, memahami kebiasaan masing-masing itu akan semakin tercipta. Ini mungkin tantangannya nanti. Jadi sudah punya ikatan batin. Jadi sudah punya ikatan batin dan kapanpun begitu sudah siap begitu ya. Betul. Sekali ngelirik saja udah oke. Sekali ngelirik langsung oke. Langsung oke. Langsung oke. Luar biasa. Iya. Tapi menarik ya kalau kita lihat timnas Indonesia ini kita punya Sananta, kemudian kita punya Orat Mangun, punya Strike juga. Apakah peran pembagian tugasnya ini akan kemudian bisa sejalan begitu satu sama lain, tapi tahan dulu ya. Kita jawab usai jeda, kami kembali saat lagi untuk Anda pemirsa, tetaplah bersama kami. Ya, kita lanjutkan diskusi kita. Saya mau ke Bung Opan. Bung Opan, ini pertanyaan menggantung saya tadi. Ini kita punya Sananta, kita punya Strike, kemudian kita punya Orat Mangun begitu. Pembagian tugasnya ini nanti akan seperti apa? Nah, ini pertanyaan yang sangat menarik. Vena, beberapa waktu yang lalu, di awal-awal keberadaannya di Indonesia, Patrick Kluivert, sang pelatih baru mengatakan bahwa salah satu syarat untuk bisa memperkuat timnas senior Indonesia melanjutkan kualifikasi Piala Dunia ini adalah menjadi pemain utama di klub masing-masing. Ini statement yang sangat keras. Artinya apa? Sangat terbuka kemungkinan beberapa pemain yang saat ini membela timnas senior Indonesia di bawah Sinteyong akan dianalisa, dievaluasi oleh Patrick Kluivert. Salah satu yang saya dengar belakangan ini antara lain adalah Rafael Struijk. Ya, kita tahu di Brisbane Roars di Australia, Rafael memang kerap menjadi cadangan sejati. Nah, ini menjadi warning. Sebaliknya beberapa nama seperti yang Anda sebut tadi, termasuk pemain lokal, seperti Ramadan Sananta, kemudian Ricky Kambuaya, kemudian Pratama Arhan setelah pindah ke Thailand, yang belakangan menjadi andalan di klub masing-masing. Bahkan Ramadan Sananta beberapa pertandingan belakangan ini kerap mencetak gol dan disaksikan langsung oleh Kluivert diantaranya. Kemudian Ricky Kambuaya juga bersama Dewa United juga semakin tajam. Ini bisa menjadi bagian dari pemain yang akan dianalisa untuk kembali dipanggil. Jadi sekali lagi statement dari pelatih Patrick Kluivert itu sangat jelas. Yang menjadi langganan cadangan di klub masing-masing ya besar kemungkinan mereka tidak akan dipanggil. Kalaupun dipanggil akan menjadi cadangan. Sebaliknya yang selama ini mungkin dalam tanda kutip dibuang oleh Sinteyong akan kembali dipanggil. Ramadan Sananta misalnya, Ricky Kambuaya misalnya. Oke. Kalau dengan prediksi seperti itu begitu, bagaimana kondisi di dalam internal timnas Indonesia? Kalau lihat di internal timnas Indonesia saat ini kita belum tahu ya. Ya waktu zaman Sinteyong banyak rumit masalah ya. Kalau untuk sekarang ini untuk pelatih dari Patrick Kluivert kita belum tahu karena mereka juga belum berkumpul ya. Saya berharap mudah-mudahan di kubu timnas sekarang ini saya rasa di locker roomnya nanti mudah-mudahan semuanya berjalan lancar, bagus, tidak ada senggol sana senggol sini seperti yang sebelumnya. Kan. Saya rasa ini juga Patrick Kluivert juga akan tahu karena juga dia mengalami sebagai pemain bagaimana untuk menjadi pilihan pelatih atau dicadangkan dan sebagainya ya. Karena di sisi lain salah kita memilih pemain untuk mencadangkan pemain ataupun menjadi pemain inti, kita salah pilih pemain ini bahaya. Dan dia juga harus lihat kondisi yang ada di timnya masing-masing, menit bermain yang harus dilihat gitu. Bukan pemain cadangan yang harus masuk dia sebagai pemain inti di timnas. Contohnya yang dibilang Bung Opan tadi masalah Rafael Struijk di Australia dia lebih banyak sebagai cadangan mati. Kalau ibarat kita di sini cadangan mati. Ini juga akan menjadi evaluasi buat Patrick Kluivert gitu. Ya untuk sementara ini seperti Sananta, seperti Ricky Kambuaya, selama bermain di liga mereka sangat produktif membuat gol gitu ya. Jadi ini juga bahan pertimbangan buat Patrick Kluivert itu. Yang tadinya pemain cadangan di timnas sekarang mereka dipanggil lagi. Begini, ada beban yang luar biasa di pundak seorang Patrick Kluivert. Tuntutan masyarakat sepak bola Indonesia menginginkan dia untuk melebihi pencapaian dari Sinteyong sebelumnya. Saat ini kita bertengger di posisi ketiga setelah melakoni 6 laga. Artinya apa? Publik sepak bola Indonesia menginginkan kehadiran mega bintang sekelas Patrick Kluivert sebagai pelatih bersama timnya itu harus lebih dari itu. Walaupun publik juga harus melihat bahwa hanya ada 4 laga tersisa nih bagi Indonesia. Minimal jika kita tidak bisa bertengger di runner up hingga ujung kualifikasi ini nanti, ya minimal masih berada di posisi ketiga lah. Sehingga kita otomatis bisa lolos ke ronde keempat di kualifikasi Asia ini. Nah, oleh karena itu Patrick Kluivert tentu sangat serius. Tidak mudah tanggung jawabnya itu.
mengevaluasi, kemudian berburu pemain untuk melanjutkan tujuan mulia ini. Kemudian selain itu keberadaan Patrick Leitnya selain sebagai pelatih tentu sebagai duta sepak bola Indonesia. Nama besarnya di dunia sepak bola ya tentu diharapkan menjadi magnet, menjadi daya tarik untuk pemain-pemain yang berdarah Indonesia berada dimanapun di belahan bumi ini untuk datang melamar menjadi pemain Indonesia. Tidak seperti sebelumnya PSSI lah yang harus berburu. Ya kita berharapkan dengan nama besarnya Patrick berada bersama timnas Indonesia menjadi brand untuk bisa paling tidak membuat pemain-pemain keturunan Indonesia sekali lagi dimanapun di Amerika Selatan pasti ada, di Amerika Utara, di Afrika untuk melihat ada Patrick Kluivert di sana. Ayo kita berbondong-bondong datang untuk masuk bermain di Indonesia. Melamar. Ya ini salah satu yang kita harapkan. Oke. Ya. Baik. Sebelumnya kita mau tayangkan dulu ya, Bung, di layar kaca pemirsa TV One. Ini mungkin Anda bisa sambil menyaksikan bersama. Kami hadirkan ada beberapa, selain juga Ole ya, ada dua pemain lain yang hari pemain ini muda juga ya. akan mengambil sumpah ya. Dion bersama Marks. dengan Ole. Ini ada dua pemain timnas. Dion Marks dan ada juga Dion Tim Marks. Gapens ya. Yes. Yang digadang-gadang. Keduanya ini nih, mungkin Bung sekaligus bisa dianalisa kekuatannya ini seperti apa. Kemudian setelah bergabung ekspektasinya apa? Ya, ini ada 3 pemain yang hari ini diambil sumpahnya untuk menjadi warga negara Indonesia di Inggris. Begitu pentingnya ketiga pemain ini sehingga pengambilan sumpah dilakukan di Inggris ya. Tim dari Indonesia PSSI berangkat ke sana bersama dengan tim dari Kementerian Hukum kalau tidak salah. Dan dari 3 pemain ini Ole tentu akan menjadi pemain timnas senior Indonesia untuk memperkuat timnas Indonesia menghadapi sisa laga yang ada. Kemudian 2 pemain lainnya ini Dion Marks dan juga Tim Gapens itu akan dibawa untuk memperkuat timnas under 20. Ya. Ada 2 kalender yang sangat penting bagi PSSI, bagi sepak bola Indonesia ke depan. Di akhir bulan ini kita akan melakoni putaran final Piala Asia usia 20 di Cina. Dan kita butuh 2 pemain ini, yakni Dion Marks dan juga Tim Gapens. Sementara Ole diharapkan sudah bisa memperkuat Indonesia menghadapi Australia nanti. Sambil kita lihat juga nih Bung nih, ini karir sepak bola dari Ole Romeni. Ini yang saya sampaikan di awal tadi, bukan pemain sembarang pemain, apalagi ya bukan pemain kacang-kacang lah. Ole ini bahkan pernah memperkuat timnas Belanda, ya usia di timnas junior ya. Kemudian dia juga pernah bermain di tim sebesar Utrecht sebelum akhirnya pindah ke Oxford United. Ini juga cukup masih baru ya di Oxford United. Iya betul, musim ini ya. Oke, nah ini berikutnya soal Dion Marks ya. Ini pemain keturunan Indonesia juga, betul. Berdarah Palembang ya. Wong Kito Galo, pemain yang masih berusia 19 tahun masuk ke timnas Indonesia untuk memperkuat timnas usia 20 berlaga di putaran final Piala Asia usia 20 bulan ini. Karir sepak bolanya juga nggak main-main ya? Iya, ini pemain yang pernah bermain ini berposisi sebagai back, pernah bermain di Nijmegen juga. Kemudian masih berusia sangat muda, 19 tahun. Ya mudah-mudahan Dion bisa menikmati bermain bersama tim Indonesia untuk selanjutnya akan menjadi salah satu pemain andalan kita di masa depan karena masih sangat muda ya. Satu lagi nih Bung. Nah ini kita coba selain hadirkan. Dia juga tadi ada Tim Gapens ya, pemain yang juga masih berusia berusia masih sangat 19 muda tahun betul. 19 tahun. Akan menjadi salah satu andalan kita juga di timnas usia 20. Juga berdarah Indonesia ya. Dari Semarang, Jawa Tengah, dari sisi ibunya. Ole sendiri juga berdarah Indonesia, ada darah Bataknya ya. Medan. Orang Medan ya. Gitu. Jadi sekali lagi mau tidak mau ini adalah sebuah situasi yang harus kita terima, terutama publik sepak bola dan juga bangsa Indonesia, bahwa untuk bisa berlaga, untuk bisa berkompetisi di level sekelas Piala Dunia, harus kita akui, jujur kita akui bahwa hasil pembinaan yang kita hasilkan dalam negeri saat ini itu jauh dari cukup. Masih menjadi catatan cukup, ya. Mungkin kita Vena, saya Vena, Bung Ferry, sampai kita wafat pun kita tidak akan bisa menyaksikan Indonesia berlaga di Piala Dunia kalau kita kalau kita hanya mengharapkan hasil pembinaan yang ada saat ini. Ya entah 5 tahun ke depan. Harus ada peningkatan begitu ya. Peningkatan dan suka tidak suka proses naturalisasi ini harus kita terima. Toh
95% dari pemain naturalisasi yang ada saat ini adalah pemain-pemain yang memang anak-anak muda yang memang memiliki darah Indonesia. Tapi pertanyaannya sampai Ya. kapan? Gitu. Nah ini dia. Oleh karena itu sebetulnya kita berharap mudah-mudahan di 2025 ini mulai terlihat bahwa selain pembenahan dari sisi timnas senior Indonesia termasuk sampai ke junior dengan program naturalisasi ini, kita juga berharap ada pembenahan dalam negeri terutama untuk pembinaan usia muda. Betul. Ya, yang bisa berjalan secara simultan, secara barengan sambil terus membenahi kualitas penyelenggaraan liga dalam negeri, Liga 1, Liga 2, Liga 3 dan seterusnya. Ketua Umum sudah memulai itu semua tahun lalu dengan proses pembenahan di kualitas wasit, kemudian penggunaan teknologi seperti VAR, kemudian juga bagaimana pembinaan terhadap supporter. Ya. Karena atmosfer sepak bola Indonesia akan menjadi sehat jika aspek-aspek ini semua kita benahi. Kita tidak hanya bisa berharap pada infrastruktur pembenahan stadion, pembenahan lapangan, kemudian pembenahan pemain, tanpa membenahi hal-hal itu lainnya. Kepemimpinan wasit masih menjadi kontroversial, bahkan sampai sejauh ini. Kemudian penggunaan VAR diharapkan bisa menekan kontroversi atau keputusan-keputusan kontroversi itu. Padahal ada VAR tapi wasit masih begitu juga ya. Ya. Sekali lagi ini adalah sesuatu ya harus kita terima. Harus kita terima. Proses naturalisasi ini. Oke, kalau dari Bung Peri, ini kan tadi katanya aspek pembenahannya banyak begitu ya, harus kemudian ditingkatkan begitu. Apa yang perlu dibenahi begitu kalau dari kacamata Bung Peri? Ya, yang harus dibenahi sekarang adalah dari kompetisinya sendiri. Yang pertama, yang kedua pembinaan. Ya, selama ini dari zaman ke zaman pembinaan yang ada di kita ini selalu berjalan tidak mulus gitu. Ya, tidak mulusnya masih ada ganjalan-ganjalan masalah-masalah internal gitu ya. Mudah-mudahan mungkin di zamannya Pak Erick Thohir ini bisa ditingkatkan lagi masalah pembinaan. Karena ujung-ujungnya semua ini pembinaannya adalah untuk ke tim nasional gitu loh. Kita tidak bisa berharap harus pemain-pemain naturalisasi ini. Sampai kapan pertanyaan kan gitu. Kita juga nggak tahu sampai kapan gitu loh. Maksud kita pembinaan ini nanti bagus setelah tidak ada pemain naturalisasi. Inilah nanti akan muncul yang dari pembinaan ini untuk ke tim nasional. Karena apa semua pemain yang ada di liga-liga ini, apalagi di sepak bola, yang paling terpenting adalah prestasi paling tinggi adalah kita dipanggil untuk tim nasional, bukan aja main di klub. Nah, itulah gunanya pembinaan. Jadi untuk sekarang ini coba pembinaan mulai dari sekarang harus berjalan dengan bebarengan gitu. Apalagi banyak penyerang tengah begitu yang muncul seperti Ramadan Sananta. Tapi ini tahan nanti ya, kita masih akan lanjutkan usai jeda pemirsa. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, sekarang kita bicara soal formasi ya. Sebelum begitu Kluivert tiba sampai nanti formasi lengkap akan diumumkan oleh Kluivert begitu. Akan seperti apa formasinya? Bung Opan? Oke, jadi dari berita terakhir yang kita terima, kabarnya sih insya Allah akhir bulan ini, tanggal 20-an ke atas, Patrick Kluivert akan segera merilis nama-nama pemain akan dipanggil untuk menghadapi 2 laga penting di bulan Maret nanti. Menghadapi Australia dan tanggal 20 dan menghadapi Bahrain tanggal 25. Nah, kalau kita kembali pada pasukan Sinteyong sebelumnya, terutama saat menghadapi Arab Saudi terakhir, ini dia ya formasi yang kita punya sebelumnya ya. Verdonk, J.I.C.S hampir pasti akan dipertahankan oleh Patrick Kluivert. Kemudian Tom Hai juga, Ivar Jenner itu pemain yang selama ini memiliki peran yang sangat penting di pemain barisan tengah Indonesia. Kemudian Rafael Struijk sepertinya akan dievaluasi ya. Kemudian Onat Mangun mungkin akan menjadi pilihan utama untuk bisa mendampingi oleh Romeni ya. Rafael Struijk menurut saya sepertinya akan menjadi salah satu pemain yang dievaluasi. Mudah-mudahan Ramadan Sananta dan juga Ricky Kambuaya menjadi salah satu atau salah 2 pilihan pemain lokal untuk bisa mengisi formasi ini ya. Nah, pilihan kita sih kalau kita berharap adanya pemain lokal, J.I.C.S kemudian Rizky Ridho. 2 pemain yang sebaiknya jangan gambling lah untuk langsung dirubah formasi di lini belakang. Karena kedua pemain ini sudah sangat memiliki chemistry-nya sudah sangat tercipta, sudah sangat kompak dan terbukti sangat tangguh. Ya, kemudian Kelvin Verdonk juga di sisi kiri mudah-mudahan tidak tergantikan. Marcelino. Jadi kalau kita menggadang-gadang siapakah gerangan,
pemain asli lokal yang tetap akan menjadi pilihan Patrick, saya kok agak condong bahwa 1 Rizky Ridho, 2 Marcelino, ya, kemudian 3 1 dari 2 pemain yang saya sebut tadi, yakni Sananta dan juga Ricky Kambuaya. Kenapa? Karena belakangan beberapa minggu ini Patrick Kluivert dan juga timnya itu sudah kerap mendatangi aksi-aksi Liga 1 Indonesia. Betul. Ya, di Bali, di Jawa Tengah, di Jawa Timur, di Jakarta, dan nama-nama yang saya sebutkan tadi, nama-nama lokal sebutkan tadi itu sudah keluar dari mulutnya Patrick. Seperti misalnya Ricky Kambuaya, membuat Patrick agak terkesan saat menyaksikan laga Dewa United. Kemudian begitu juga Ramadan Sananta yang kembali subur belakangan ini bersama Persis Solo, ya. Artinya apa? Artinya ada kesempatan bagi pemain lokal kita untuk bersaing, dan mudah-mudahan salah satu kiat untuk Patrick Kluivert menarik simpati dari publik sepak bola Indonesia adalah berusaha untuk bisa mengakomodir semaksimal mungkin pemain lokal, sepanjang pemain-pemain itu memang memiliki jam bermain di klub masing-masing yang menjadi pemain inti lah. Kemudian ada pembuktian di situ dan mampu bersaing dengan pemain-pemain naturalisasi. Oke. Kalau menurut saya untuk formasi posisi pemain, setidaknya Jai dengan Rizky Ridho ini sudah sehati. Sudah sehati, sudah chemistry-nya sudah ketemu. Ini betul. Saya masih ragu-ragu kalau ini harus dirubah. Hilgas ini untuk menempatkan posisinya Rizky Ridho ini juga agak ragu-ragu saya. Saya rasa tetap Jai Idris dengan Rizky Ridho ini, karena apa? Yang saya katakan tadi juga dengan Bung Lopan juga, ini memang sudah sehati, sudah susah dirubah ya. Betul, betul. Kemungkinan di sisi tengah juga Tom Haya Ivar Jenner. Ya, saya condong ke ini, kita mungkin ada sedikit perbandingan ya, Bung Lopan ya. Perbedaan ya. Saya lebih condong ke Natasun. Ya, selama ini kalau saya lihat Natasun, dia kerjanya lebih banyak bekerja. Cocok nggak dengan Marcelino? Kan satu klub nih. Ini saya rasa dengan Marcelino cocok. Ini saya sependapat dengan Bung Lopan tadi, masalah reverse stroke ini juga akan dipertimbangkan. Ini bisa juga ditempatkan Rana Sananta ataupun Marcelino juga didorong ke depan. Kan gitu. Kang Ferry dan juga Vena, satu yang harus kita koreksi bahwa sepertinya Ragnar Oratmangun terutama saat menghadapi Australia nanti belum bisa diturunkan. Karena ada akumulasi kartu kuning di pertandingan sebelumnya. Sehingga jika itu terjadi, maka pilihan utama adalah Oleh, kemudian Marcelino tetap berada di sisi kiri, kemudian untuk sisi kanan mungkin akan ada 2 pilihan, Ramadan dan juga Ricky Kambuaya. Bercondong dengan Ricky Kambuaya. Ricky Kambuaya. Oke. Nanti kira-kira akan seperti apa, tapi kita menuju ke informasi terbaru nih yang kami dapatkan langsung dari London, Inggris, mengenai prosesi foto yang kami dapatkan sebelum proses pengambilan sumpah begitu dari ketiga pemain yang akan bergabung dalam timnas. Ini kita saksikan ya, kita hadirkan bersama, ini foto-fotonya dihadiri oleh sejumlah pejabat begitu. Ada Menteri Hukum begitu, Andi Aktas, Supratman Andi Aktas. Kemudian juga ada Wakil Ketua PSSI Zainuddin Amali. Nah, ini nampak sangat senang ya. Betul. Senyumnya sumringah. Senyumnya sumringah. Ini yang sangat dinantikan begitu ya. Betul. Vena, perburuan Oleh ini adalah salah satu perburuan yang sangat penting untuk bisa meyakinkan kita bahwa Indonesia atau timnas Indonesia akan jauh lebih tangguh. Begitu pentingnya pemain ini, sehingga pengambilan sumpah itu harus dijemput di Inggris. Berbeda dengan pemain naturalisasi sebelumnya yang dilakukan di Jakarta. Dan kita juga nggak setengah-setengah yang mengambil pemain. Betul. Dan satu hal yang agak menggembirakan belakangan ini bahwa antara PSSI, Menpora, DPR, sebutlah antara PSSI, legislatif dan juga pemerintah itu semakin seia-sekata untuk proses ini. Sebelumnya kan lumayan nih dari beberapa anggota DPR agak kritis nih dengan proses naturalisasi. Tapi belakangan mereka semakin terbuka matanya, terbuka hatinya bahwa tidak ada pilihan. Kalau kita ingin melihat Indonesia bisa segera berlaga di Piala Dunia, syukur-syukur kalau kita bisa lakukan itu di 2026 nanti, maka ya perburuan pemain berdarah Indonesia
di belahan bumi ini harus memang kita akomodir. Harus diakomodir ya. Toh mereka anak-anak muda Indonesia yang dari Indonesia kok. Oke. Ya? Nah tapi kalau kita lihat tidak hanya para pejabatnya aja yang hadir, yang sumringah begitu, yang akan mengambil sumpah juga sangat senang. Yang akan diambil sumpahnya yang ya. akan diambil sumpahnya juga sangat senang. Termasuk Ole yang kita bahas dari tadi ya. Ya, bergabungnya Patrick Kluivert belakangan ini bahkan banyak disebut-sebut oleh beberapa pemain, termasuk ke depan masih akan ada Jero Riedewald, masih akan Emil Audero, masih akan ada Dean James. Mereka menyebut, ya ini jawaban dari sumringahnya pemain-pemain yang diambil sumpahnya tadi itu, bahwa mereka sangat mencintai Indonesia. Sangat mencintai mereka Indonesia. Sangat ingin bermain di negeri yang indah ini. Bahkan kalau kita mendengar cerita dari Martin Pas misalnya, penjaga gawang timnas Indonesia, sebetulnya dia tidak memiliki darah Indonesia. Betul. Tapi neneknya kelahiran di Jawa Tengah. Kemudian dari dia kecil, neneknya kerap bercerita tentang Indonesia yang begitu indah. Dan bahkan diwanti-wanti bahwa harus ada cucunya yang kelak kembali ke Indonesia. Untuk bisa menjadi apapun di Indonesia. Ya syukur Martin Paes bisa menjadi pemain bola di Indonesia. Oke, jadi target 6 poin begitu, bisakah begitu? Insya Allah mudah-mudahan bisa. Insya Allah bisa. Optimis ya? Ya optimis. Ya kita selalu optimis dong, yang pesimis. Ya mudah-mudahan kita nanti di pertandingan di awal tanggal 20 kita bisa curi poin. Ya Bahrain ini bisa juga bisa menang, Arab Saudi juga bisa menang di kandang Australia, masa kita nggak bisa menang. Ya. Main tanggal 25 kita di GBK, kita harus benar-benar curi poin ya. Harus 6 poin. Kalau kita lawan Jepang ya anggap aja ya. Saya sih yakin dengan tim pelatih saat ini, kemudian dengan proses naturalisasi tambahan yang ada sini ini, tim kita akan semakin kuat. 6 poin insya Allah hampir pasti, 7 poin kemungkinan. Lebih dari target. Iya, 2 laga kandang akan kita sapu bersih, karena ditambah mudah-mudahan draw menghadapi Australia. Karena Jepang ini kan udah tidak ada ya, lagi. Mungkin dia lupakan. bisa menurunkan juga yang lapis kedua juga bisa jadi. Mudah-mudahan bisa terwujud, mudah-mudahan terrealisasikan. Terima kasih banyak Bung semuanya sudah bergabung di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita nantikan begitu ya apa yang menjadi harapan dari seluruh masyarakat Indonesia dengan hadirnya para pemain baru di Timnas Indonesia. Terima kasih, selamat malam. Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam pemirsa. 2 anak perempuan bersaudara mengalami kritis dan harus menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Polri Bayangkara Makassar usai disekap dan dianiaya oleh ayah kandungnya di dalam toilet Wisma di Makassar, Sulawesi Selatan. Akibat perbuatan biadab ayah kandungnya itu, salah satu korban mengalami luka bakar serius pada sekujur tubuh usai terkena siraman air keras. Keduanya juga mengalami gizi buruk lantaran tak diberi makan selama sepekan. Saat ini kondisi kesehatan kedua korban berangsur membaik dan mulai bisa berinteraksi dengan orang lain, namun keduanya perlu menjalani pemulihan trauma dan juga fisiknya. Selama proses perawatan dan pemulihan gizi di Rumah Sakit Polri Bayangkara Makassar, kedua korban didampingi oleh dokter anak dan ahli gizi. Ya, coba kami ajak Anda untuk memperbarui hal ini bersama dengan Kapolres Pelabuhan Makassar, ada AKBP Restu Wijayanto. Selamat malam Pak Kapolres. Ya, selamat malam Mbak. Ya, Pak Kapolres, tentu ini mengejutkan kita semua karena kemudian kedua korban ini disekap bahkan juga dianiaya tak diberi makan oleh ayah kandungnya sendiri. Kronologi jadi seperti apa Pak Kapolres? Jadi untuk kronologisnya sendiri pada hari Kamis malam atau Jumat dini hari ada laporan dari masyarakat yang menyampaikan bahwa ada informasi anak yang disekap oleh orang tuanya di dalam WC, dalam suatu kamar di Wisma. Jadi kemudian setelah dilaksanakan pengecekan oleh personil kami, ditemukan 2 anak dalam keadaan yang sangat mengenaskan dan cukup memprihatinkan. Kondisinya dalam keadaan tertidur dan terkulai lemas. Kemudian segera dibawa menuju ke Rumah Sakit Bayangkara Makassar untuk mendapatkan perawatan intensif. Ya, kedua anak ini usianya berapa Pak? Untuk yang pertama atas nama ST berusia 10 tahun dan anak yang satu lagi inisial IS seumuran 9 tahun.
Oke, keduanya adalah kakak beradik dan kemana Pak ibu dari kedua anak ini maupun juga keluarga lainnya? Jadi untuk ibu kandung dari kedua anak ini, kebetulan orang tuanya sudah berpisah, mereka hidup dengan ibu tirinya, dan saat ini untuk yang kami sudah dapatkan datanya baru keluarga dari ibu tirinya ada di seputaran Makassar. Untuk ibu kandungnya, sementara kami belum dapat informasi lebih lanjut. Oke. Sudah berapa lama Pak keduanya ini kemudian disekap di Wisma tersebut berdasarkan informasi yang Anda dapatkan Pak Kapolres? Jadi untuk sementara berdasarkan pemeriksaan saksi baik dari tetangga, keluarga, kakak-kakaknya semenjak 31 Januari mereka sudah disekap di dalam WC, kemudian dalam keadaan terikat dengan rantai dan di tanggal 5 Februari kemarin, 6 Februari baru diselamatkan. Oke, kalau kemudian untuk motif Pak Kapolres, sudah diketahuikah motif dari pelaku ayah kandungnya sendiri yang kemudian bertindak biadab, sadis terhadap kedua anaknya ini? Alasannya apa Pak Kapolres? Jadi penyampaian dari terduga pelaku, bapak kandungnya menyampaikan bahwa mereka merasa kesal, merasa jengkel dengan kenakalan anaknya karena suka nakal, dinilai nakal, dan dikhawatirkan mengganggu tetangga. Maka dari itu disuruh oleh bapaknya, kakak-kakaknya untuk menyimpan anaknya itu di dalam WC atau disekap. Diperintahkan oleh kakak-kakak pelaku begitu Pak Kapolres? Sudah dikonfirmasi? Diperintahkan oleh bapak dan ibunya. Jadi bapaknya karena kebetulan kan sering bekerja, jadi diawasi oleh ibunya untuk anaknya jangan sampai keluar dari WC itu. Kalau keterangan dari saksi-saksi yang sudah dimintai keterangan oleh pihak polisian, apa informasi bisa disampaikan Pak Kapolres? Jadi untuk saat ini yang kami dapatkan bahwa anak-anak mereka, jadi mereka ini ada semuanya 7 bersaudara. Jadi anak yang pertama sudah bekerja, kemudian yang lainnya masih kecil di umur 15, 14, dan sampai yang paling kecil adalah umur 1,5 tahun. Jadi anak-anak mereka dalam keadaan ketakutan, ditekan oleh orang tuanya, diperintahkan untuk menjaga adiknya yang nomor 5 dan nomor 6 ini supaya tidak keluar dari WC, dan mereka ketakutan karena kalau mereka tidak menuruti orang tuanya maka mereka akan diusir dari rumah. Oke, untuk upaya hukum nanti ke depan seperti apa Pak Kapolres? Baik, kami sudah melakukan beberapa langkah hukum, antara lain mengamankan para terduga pelaku. Kami juga berusaha semaksimal mungkin saat ini kami concern betul dengan kondisi anak-anak menjadi korban ini, mendapatkan pemulihan yang maksimal supaya mereka dalam keadaan kurang gizi dan kondisi kritis dapat segera pulih dan sehingga dapat berkomunikasi dengan baik, karena saat ini mereka masih terpukul secara psikologis. Kami sudah menyiapkan satu tim untuk trauma healing untuk kedua anak ini, terdiri dari 10 orang polwan selalu mendampingi mereka bersama dengan dokter gizi dan dokter anak. Kami juga akan berkoordinasi dengan dinas terkait, sudah terhubung, dinas sosial dari Pemkot maupun Pemprov dan UPT, Perlindungan Perempuan dan Anak. Baik. Selanjutnya kami juga masih terus mendalami kasus ini. Ya baik, kami tunggu nanti informasi terbaru dari Pak Kapolres dan juga tentunya trauma mendalam baik psikis maupun fisik tak bisa kami bayangkan yang dialami oleh kedua anak ini. Terima kasih banyak AKBP Restu Wijayanto Kapolres Pelabuhan Makassar telah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih, terima kasih. Kami beralih ke informasi lain pemirsa. Jurnalis televisi swasta nasional Syahril Helby, korban ledakan dari RIP 4 milik Basarnas, akhirnya ditemukan setelah 7 hari pencarian oleh tim SAR gabungan. Jenazah ditemukan di perairan Halmahera Selatan. Korban ledakan dari RIP 4 Syahril Helby di pemirsa ditemukan usai 7 hari pencarian, di mana jurnalis televisi nasional ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah dari jurnalis televisi nasional Syahril Helby ditemukan di pantai Tanjung Neraka, Desa Sabatang, Kecamatan Bacang Timur, Kabupaten Halmahera Selatan. Jenazah Syahril Helby pertama kali pemirsa ditemukan oleh masyarakat setempat
di mana selanjutnya kemudian mereka melaporkan kepada kepala desa dan menginformasikan kepada rekan-rekan jurnalis lainnya yang saat itu pun juga sedang melakukan pencarian terhadap rekan mereka. Korban kemudian langsung dievakuasi ke Babang menggunakan speedboat penumpang oleh tim media. Kemudian jenazah dibawa ke RSUD Labuhan untuk dilakukan identifikasi. Setelah diidentifikasi, ternyata jenazah korban kemudian langsung diserahkan kepada pihak keluarga untuk dibawa ke kampung halaman di Desa Bisui, Kecamatan Gane Timur, Halmahera Selatan. Kami turut berduka dengan kejadian ini dan semoga keluarga korban diberikan kekuatan dan juga ketabahan. Kami akan jeda terlebih dahulu pemirsa, saat lagi Apa Kabar Indonesia Malam akan kembali untuk Anda dengan beragam informasi lainnya. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, korban tewas akibat miras oplosan di wilayah Cianjur, Jawa Barat bertambah menjadi 2 orang. Sebelumnya pada Jumat malam korban tewas sebelumnya terdapat 2 orang, sedangkan 5 orang lainnya masih menjalani perawatan medis di 2 rumah sakit di kawasan Cianjur. 7 hari pencarian tim SAR gabungan korban dari petaka miras ini, kalau kita lihat pemirsa, korban berinisial E dan juga J tewas pada Sabtu dini hari dan Sabtu pagi langsung dimakamkan terpisah di pemakaman umum, yaitu di Desa Kademangan dan Desa Kutawaringin, Kecamatan Mande, Cianjur, Jawa Barat. Sebelumnya, korban lainnya H dan juga G pada Jumat malam tewas usai pesta beras oplosan. Menurut petugas, total ada 4 orang yang dinyatakan tewas di lokasi akibat miras oplosan ini usai mengikuti pesta miras. Sedangkan sejak Jumat malam, 5 korban lainnya masih menjalani perawatan medis di RSUD Sayang dan Rumah Sakit Dr. Hafiz. Dari barang bukti yang diamankan, 1 jerigen berisi 5 liter alkohol murni, 96% yang dibeli korban secara online. Sementara itu, polisi masih mendata jumlah keseluruhan berapa orang yang ikut dalam pesta miras tersebut. Beralih ke informasi lain pemirsa, 3 pekerja bangunan tewas terjatuh dari kren setinggi 20 meter saat melakukan pekerjaan pembangunan gedung di RSPKU Muhammadiyah Blora, Jawa Tengah. Kejadian tersebut diperkirakan terjadi pada pukul 7.30 pagi. Pada saat itu pemirsa, jumlah pekerja yang berada dalam kren sebanyak 13 orang. Hingga saat ini belum diketahui pasti penyebab dari kejadian tersebut, di mana saat ini tim Inafis Polres Blora masih melakukan olah tempat kejadian perkara untuk mencari apa sebenarnya penyebab pasti dari jatuhnya kren tersebut. Kita beralih ke Sumatera Utara pemirsa, tidak terima dihentikan petugas seorang wanita cekcok dengan oknum Polantas. Dalam videonya, wanita tersebut mengatakan bahwa petugas meminta uang sebesar Rp150.000 kepada sopir yang terkena razia. Pak, pagi-pagi buta. Memang Raja Rukin surat-surat dulu. Surat-surat. Jadi udah lengkap suratnya. Yang lain, yang truk-truk ini kenapa diraziai? Ya, abang ini, abang apanya bang disita bang? Ya, jadi video yang viral ini di media sosial pemirsa menunjukkan tadi ada cekcok antara seorang wanita dengan Polantas Kuala Hulu Ai Kadopan Kabupaten Pelabuhan Batu Utara, Sumatera Utara. Pemberian uang sejumlah Rp150.000 oleh sopir tersebut dibantah petugas. Pihak kepolisian Polantas Kuala Hulu sendiri tidak memberi keterangan dan juga penjelasan terkait dengan hal ini. Pada Jumat lalu, pemilik dan pengunggah video ke akun Facebook tersebut bernama Utari dan viral di media sosial akhirnya meminta maaf kepada instansi polisi
di mana bahwa video yang diunggah sebelumnya dinyatakan tidak benar dan Utari sendiri juga mengucapkan terima kasih kepada Polantas yang telah membantunya. Bisa-bisanya pagi-pagi subuh di simpang Kenopan, razia nggak jelas, nggak tahu. Enggak, ini razia apa Pak? Pagi-pagi buta? Memang razia rutin surat-surat dulu. Surat-surat. Jadi udah. Angin kencang menerjang dan juga merusak puluhan rumah di 4 kecamatan di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Informasi selengkapnya untuk Anda saat lagi di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Angin kencang menerjang dan juga merusak puluhan rumah di 4 kecamatan di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan. Nampaknya selain rumah, angin juga merusak fasilitas umum dan juga menerbangkan atap sebuah gedung pesantren di daerah PAUJB, Kecamatan Kera. Peristiwa angin kencang ini terjadi pada Jumat sore. Angin kencang juga nampak merobohkan sebuah tenda besar untuk acara pernikahan pemirsa di daerah Abandarage, Kecamatan Pitum Padua. Beruntung tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. BPBD Kabupaten Wajo pun mencatat ada 4 kecamatan yang terkena terjangan angin kencang tersebut, yaitu adalah Kecamatan Tanah Sitolo, Kera, Petum Panua, dan Kecamatan Takalala. Kita kembali ke Jakarta pemirsa, pada hari ini tepatnya di mana SCBD Park menyelenggarakan Festival Cap Gomeh dalam rangka merayakan Hari Raya Imlek 2025. Perayaan Cap Gomeh di Jakarta dapat dinikmati di Festival Cap Gomeh yang diselenggarakan di SCBD Park. Dalam perayaan ini, Anda pengunjung bisa menikmati hiburan-hiburan menarik mulai dari atraksi barongsai, kemudian hiburan musik hingga festival kuliner. Kabarnya ada 50 tenan UMKM yang menjual berbagai pernak-pernik dan juga tentunya kuliner khas Imlek. 2 panggung utama pun telah disiapkan untuk menghibur para pengunjung. Seperti apa sih keseruan dari Festival Cap Gomeh di sana? Langsung saja tanpa berlama-lama saya akan ajak Anda menuju ke lokasi. Sudah ada rekan kami, ada Leo Chandra di sana. Leo, nampaknya semakin malam semakin ramai ya. Sudah coba apa saja di sana, Leo? Ya, benar sekali Maria Sagaf dan juga pemirsa TV One. Ni hao, selamat Hari Raya Tahun Baru Imlek, dan hari ini juga merupakan hari terakhir di penutupan tahun baru Imlek, yaitu Cap Gomeh 2025. Maria Sagaf tadi sudah sempat menyinggung akan ada 2 panggung di kawasan SCBD. Nah, saat ini saya ada di sisi dari Electronic City, Maria Sagaf, dan tak lengkap rasanya kalau kita tak melihat secara langsung, Maria Sagaf, penampilan penari yang menggunakan pakaian bertemakan Chinese ataupun bertemakan Imlek. Nah, seperti inilah keseruan Maria Sagaf yang bisa kami tawarkan dan kami kasih pemirsa untuk melihat bagaimana penari-penari dari Discovery Dancer ini melihai, melikuk tubuhnya. Dan saya akan mengajak Maria Sagaf untuk berbincang dengan salah satu penari juga dari Discovery Dancer. Selamat malam, halo, dengan siapa? Dengan Karisma. Hari ini kamu terlihat cantik sekali. Boleh dikasih tahu ini pakaiannya apa, temanya apa, dan menceritakan tentang apa? Kebetulan aku malam ini mau bawain tarian Cina. Khususnya aku jadi Dewi Bulan ceritanya. Oke, boleh kita agak ke tengah ya? Kita boleh ke tengah ya? Boleh. Kita ke tengah. Pemirsa dan Maria Sagaf sudah melihatkan bagaimana cantiknya penari Karisma dari Discovery Dancer. Boleh sebelah sini ya? Oke. Ini boleh diceritakan, ini tariannya apa namanya, kemudian menceritakan tentang apa? Kalau ini namanya tarian Dewi Bulan, tradisional Chinese gitu. Dan kita emang biasanya ngebawain di event-event seperti Imlek atau
sama cap gomnya. Oke, nah berarti ini bisa dikatakan kamu ini sekarang lagi menjadi Dewi Bulan seperti itu ya? Oke, kalau gitu terima kasih Mbak Karisma. Silakan lanjut lagi tariannya dan teman-teman dari Discovery Dancer. Terima kasih. Nah itu dia Maria Segaf. Kita akan bergeser ke sini karena tadi kita sudah melihat penampilan penari dari Discovery Dancer yang menggambarkan bertemakan adalah Dewi Bulan. Seperti itu. Dan bukan hanya itu saja, di sisi Electronic City tempat saya mengabarkan ini Maria Segaf dan juga pemirsa, Anda juga bisa menikmati kuliner yang sudah disiapkan di lokasi tempat saya mengabarkan, di mana kuliner ini tuh beragam sekali. Dan pasti Anda penasaran sekali kan Maria Segaf dan juga pemirsa, langsung aja datang ke kawasan SCBD Jakarta Selatan. Begitu laporan kami kembali ke Anda di studio Maria Segaf. Waduh, seru sekali ya. Nampaknya makanannya menggoda. Jangan lupa dibawakan untuk saya ya, Leo Chandra ya. Terima kasih. Selamat bersenang-senang di sana, Leo. Ya, kami kabarkan hal lain untuk Anda pemirsa, di mana tingginya curah hujan dan meluapnya air sungai menyebabkan beberapa wilayah di Jakarta terendam banjir. Sabtu siang, Tegal Alur Kalideres, Jakarta Barat terendam banjir hingga 40 cm. Selain akses jalan, banjir yang terjadi sejak Sabtu dini hari ini juga membuat ratusan rumah warga di RT 3 RW 3 terendam banjir. Sebanyak 60 jiwa yang terdampak banjir paling parah mengungsi di rumah ibadah setempat. Hal yang sama juga terjadi di pemukiman warga di RW 2 Rawabuaya, Cengkareng, Jakarta Barat. Puluhan rumah terendam banjir dengan ketinggian air yang mencapai 40 cm. Banjir ini disebabkan oleh luapan kali Mukfat yang berada tepat di sisi tempat tinggal warga. Di Penjaringan, Jakarta Utara, banjir juga menggenang di permukiman warga di Kapuk Muara. Banjir diperparah meluapnya air dari Kali Kapuk yang berbatasan dengan warga. Akibatnya, ratusan rumah terendam banjir. Sementara itu, banjir setinggi hampir 1 meter merendam kawasan Underpass Matraman, Senen, Jakarta Pusat. Akibatnya, arus lalu lintas dari arah Menteng menuju Matraman ditutup total dan dialihkan ke ruas jalan lain lantaran tak ada satupun pengendara yang bisa melintas. Petugas Sudin Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jakarta Pusat dibantu dengan petugas Bina Marga serta PPSU langsung berjibaku melakukan penyedotan air yang merendam underpass. Menggunakan 2 unit pompa, air banjir yang merendam underpass langsung disedot untuk dialirkan ke saluran air yang terhubung langsung dengan aliran kali. Tim TV One mengabarkan. Kita bergeser ke Aceh pemirsa, diduga karena korsleting listrik sebanyak 4 rumah warga di Jalan Bandrek Krobelabu Aceh Barat hangus terbakar. Petugas dibantu warga baru bisa memadamkan api setelah 1 jam dengan bantuan 4 unit mobil pemadam kebakaran milik BPBD. Sebanyak 3 unit rumah toko, kemudian 1 rumah warga di Jalan Bandrek Krobelabu, Kabupaten Aceh Barat hangus terbakar. Api yang tiba-tiba membesar sempat membuat warga panik. Ada 4 unit mobil pemadam kebakaran milik BPBD yang kemudian diterjunkan ke lokasi kebakaran dan dibantu warga, baru kemudian api bisa dipadamkan setelah berjuang hampir 1 jam. Dugaan sementara kebakaran tersebut terjadi disebabkan oleh korsleting listrik dari sebuah ruko semi permanen dengan berbahan kayu pemirsa yang kemudian membuat api dengan cepat membesar. Meski tak ada korban jiwa, kerugian dari kebakaran tersebut ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Sementara itu, kebakaran terjadi di kawasan pemukiman padat penduduk di Surabaya, Jawa Timur. Petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan memadamkan api karena akses jalan yang sempit. 2 rumah warga di kawasan pemukiman padat penduduk di Jalan Jojoran 5 Timur, Surabaya, Jawa Timur, ludes terbakar pada Jumat malam. Kebakaran yang terjadi saat hujan gerimis mengguyur Kota Pahlawan, Surabaya. Kebakaran bermula pemirsa dari salah satu rumah warga yang sedang ditinggal pergi oleh penghuninya. Kemudian tiba-tiba muncul api dari bagian atap rumah dan tak lama berselang api pun kemudian membesar. Warga sekitar panik dan berupaya menyelamatkan diri. Lokasi rumah yang berimpitan rapat membuat kobaran api kemudian dengan cepat merambat ke rumah warga di belakangnya. Petugas Damkar Pemkot Surabaya sempat mengalami kesulitan saat memadamkan api karena akses jalan kampung yang begitu sempit.
Kobaran api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah 10 unit damkar datang ke lokasi. Ya, pemirsa, informasi dari Surabaya tadi menjadi akhir perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia malam hari ini. Vena. Ya, sesaat lagi pemirsa Anda dapat menyaksikan program TV One lainnya karena sesaat lagi kita akan menghadirkan breaking news mengenai pengambilan sumpah dari pemain naturalisasi Indonesia. Sesaat lagi pemirsa. Saya Vena Kintan pamit undur diri. Saya Maria Segaf pamit. Terima kasih dan sampai jumpa.